Kepanikan para warga atas apa yang terjadi di kampung Ciboeh kini terlihat jelas. Terlihat Wawan, Kang Roji, juga para warga yang awalnya mengungsi kembali turun ke bawah melalui tebing yang terjal dengan cahaya obor yang mereka bawa untuk penerangan. Mereka saling berbicara satu sama lain, saling menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi sehingga membuat Yayat bisa terbunuh seperti itu di dekat jembatan. Berbagai macam spekulasi muncul di antara mereka semua. Apalagi Wawan yang 3 bulan lalu melakukan ritual seperti ini tidak merasakan hambatan apapun dibandingkan keluarga Laras yang sedang melakukan ritual malam itu. "Wan, apa yang akan terjadi apabila kita semua turun ke bawah? Karena setiap ada ritual aku sendiri yang menunggu di ujung jembatan hingga ritualnya selesai. Dan belum pernah para warga turun seperti ini," tanya Kang Roji yang penasaran apa yang terjadi di kampung Ciboeh. Wawan hanya menggelengkan kepala. Dia sendiri juga tidak tahu apa yang terjadi. Karena setelah kejadian Laras yang gagal menumbalkan suaminya untuk pertama kali, kondisi kampung Ciboeh menjadi menyeramkan ketika malam. Penghuni air terjun seperti marah. Bahkan dia berkeliling setiap malam dan membuat para warga menutup semua pintu dan jendela pada malam hari di kampung itu. Hanya ketika ritual saja kampung jadi tenang. Dia tahu bahwa pada malam itu adalah malam persembahan, sehingga dirinya hanya menunggu para manusia itu untuk menyelesaikan ritualnya. Namun, ketika keluarga Laras melakukan ritual malam ini, semuanya nampak berbeda. Ada sebuah hasrat baginya yang ingin mengambil nyawaku lebih dulu dan meminum darahnya sebelum ritualnya selesai. Mungkin karena sebuah kesalahan yang keluarga Laras lakukan pada masa lalu, sehingga dia melakukan hal itu hingga membuat teror bagi mereka. Semakin mereka turun melalui jalanan setapak di tebing tersebut, wajah-wajah mereka terlihat semakin ketakutan. Tubuh mereka mendadak menggigil seperti diterpa angin dingin yang muncul begitu saja di bawah sana. Beberapa dari mereka sempat berhenti, namun para warga yang lain mencoba untuk berkata padanya agar terus melanjutkan perjalanan hingga ke kampung untuk mencariku agar ritualnya cepat selesai. Butuh waktu sekitar 15 menit untuk mereka turun. Memang waktu yang sebentar dibanding ketika aku turun dan naik di jalanan ini, karena mereka seumur hidupnya sudah tahu jalan ini, sehingga mereka bisa turun dengan cepat. Kang Roji, Wawan, dan para warga akhirnya kembali berkumpul di dekat jembatan. Sebuah jalan masuk dan keluar satu-satunya di kampung Ciboeh. Bahkan jembatan ini adalah sebuah batas, di mana ketika kita masuk ke dalam sana, berarti kita sudah memasuki wilayah yang dikuasai oleh makhluk penunggu air terjun yang mereka puja dan mereka sembah. Awalnya mereka akan langsung menyeberang jembatan. Namun ketika Kang Roji dan Wawan juga para warga ingin melangkahkan kaki, tiba-tiba di ujung jembatan terlihat seseorang yang nampak bungkuk berjalan menghampiri mereka dari arah semak-semak. Tubuhnya yang sudah tua hanya bisa berjalan pelan. Hal itu tentu saja membuat Kang Roji dan Wawan langsung berkata dengan wajah yang kaget. "Nini Anteh?" kata mereka dengan nada sedikit keras. "Ngapain dia ikut campur dan berdiri di sana malam ini? Biasanya dia menghilang apabila ada ritual seperti ini," kata Wawan yang tak percaya. Nini Anteh sepertinya mendengar hal itu di ujung jembatan. Dia seketika berjalan dan naik menuju jembatan dan berjalan hingga ke tengah-tengah jembatan itu. Dia tidak melanjutkan langkahnya. Dia hanya terdiam ketika berada di tengah-tengah. Dengan tubuhnya yang tak muda lagi, dia hanya berkata pada mereka yang menunggu di ujung jembatan. "Kalian sudah selamat di sana. Jangan ikut campur malam ini. Mendingan kalian naik lagi. Buat rumah di atas sana dekat Roji. Jangan sampai kalian turun kembali ke tempat ini, memuja kepada makhluk yang diam di sini. Soalnya, nasib kalian bakal seperti keluarga Laras yang sekarang apabila kalian tetap memuja makhluk itu." Seluruh warga dan juga Wawan mendadak diam ketika Nini Anteh berkata seperti itu. Mereka seketika berpikir atas apa yang dia katakan. Namun di sisi lain mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga Laras di sana. Apalagi apabila mereka harus menuruti apa yang dikatakan Nini Anteh, mereka harus kembali hidup dari awal, melepaskan semua yang sudah mereka bangun di tanah ini dari zaman kakek buyutnya. Mereka tahu Nini Anteh seperti apa, sosok orang yang terkenal sakti, bahkan katanya melebihi Abadarta. Mereka juga tahu bahwa orang yang pertama kali menumbalkan manusia secara sengaja ya keluarga Nini Anteh, yang diikuti oleh keluarga Abadarta, sehingga ritual pemberian darah secara perlahan bergeser menjadi penumbalan manusia. Para warga
Wawan, bahkan Kang Roji sebenarnya segan terhadap Nini Anteh. Meskipun dia kadang menghilang dan hadir di tengah-tengah warga, namun mereka tahu Nini Anteh itu seperti apa, sehingga mereka lebih baik menghindari Nini Anteh karena takut terjadi sesuatu padanya. Nini Anteh sendiri berdiri di tengah-tengah jembatan. Dia seperti tidak mau melangkahkan kakinya ke ujung sana, seperti ada sesuatu yang menghentikannya ketika dia berdiri di sana. Dan hal itu hanya Nini Anteh yang tahu alasannya. Para warga kini saling bicara satu sama lain. Bahkan mereka menyangka bahwa gagalnya ritual keluarga Laras ada campur tangan Nini Anteh, sehingga kampung menjadi mencekam seperti ini. Semuanya saling bertatapan, hingga tiba-tiba salah satu dari warga seketika berteriak dan berkata kepada Nini Anteh dengan nada marah, "Sepertinya ini gara-gara kamu ya, Ni. Makanya ritualnya seperti ini." Wawan yang mendengar hal itu seketika menoleh ke warga tersebut. Dia hanya menggelengkan kepala, karena dia sendiri tidak berani berkata seperti itu pada Nini Anteh. Namun ucapan dari salah satu warga itu rupanya memicu para warga lain agar mereka bisa ikut masuk ke kampung dan membantu keluarga Laras agar ritualnya selesai. "Mendingan sekarang kamu jangan larang warga yang ingin membantu keluarga Laras. Sudah, kamu diam saja seperti biasa." Para warga yang lain tiba-tiba berkata seperti itu pada Nini Anteh. Bahkan hal itu disusul dengan perkataan dari warga yang lain yang memaksa untuk melewati jembatan agar mereka bisa membantu menyelesaikan ritual. "Masalah si Laras yang kemasukan mah gampang, tinggal diikat saja sampai suaminya ketemu, karena tidak mungkin bisa kabur dari kampung ini kalau tidak melewati jalan ini." Wawan dan Kang Roji sepertinya tidak bisa membendung ucapan warga yang ingin masuk ke kampung itu dan menyelesaikan semuanya. Dan hal itu membuat Nini Anteh terdiam. Wajahnya tidak terlihat marah, namun wajahnya nampak bersedih atas ucapan yang dilontarkan para warga. Dia yang berdiri di tengah-tengah jembatan sepertinya tidak bisa membendung ucapan warga, sehingga dia hanya bisa memiringkan tubuhnya dan menyender ke arah bambu yang menjadi pegangan jembatan itu. Dengan wajahnya yang nampak sedih, dia seperti membiarkan para warga yang ingin memasuki kampung. Para warga yang awalnya berdiam diri di ujung jembatan, akhirnya berjalan memasuki jembatan, melewati Nini Anteh yang mulai menundukkan kepalanya. "Kang, mau ikut masuk?" tanya Wawan. Kang Roji yang merasa bahwa ucapan Nini Anteh itu bukanlah bualan, tiba-tiba menggelengkan kepala. Dia yang merupakan warga luar kampung merasa bahwa lebih baik dia menunggu di ujung jembatan seperti biasa, karena dia takut menjadi target makhluk itu, karena dirinya bukan warga asli kampung Ciboeh. "Enggak, Kang, aku nunggu seperti biasa di sini. Karena aku bukanlah warga kampung seperti kalian. Tahu sendiri bahwa apabila aku masuk dengan kondisi seperti ini, aku takut bahwa aku akan jadi korban dan dia akan mengincarku sebagai orang luar," katanya sambil melihat para warga melintasi jembatan untuk masuk ke kampung. Wawan hanya mengangguk. Dia mengerti apa yang dirasakan Kang Roji sekarang, sehingga dia hanya mengangkat tangannya sambil berjalan melewati jembatan. Nini Anteh yang hanya bisa melihat mereka masuk ke dalam kampung seketika berkata, "Aku sudah memberitahu kalian jangan masuk kembali malam ini, soalnya kalian akan mati apabila kalian masuk kembali." Ucapan Nini Anteh rupanya terdengar Wawan yang kini berada di ujung jembatan. Namun Nini Anteh hanya bisa berdiri dan melihat mereka melewatinya tanpa bisa melakukan apa-apa. Entah ucapan dirinya itu benar atau tidak, namun Wawan tidak menghiraukan ucapan Nini Anteh tersebut. Terus berjalan hingga akhirnya sampai ke kampungnya dengan para warga lain yang berjalan lebih dulu. Para warga begitu terkejut melihat tubuh Yayat yang tergeletak tak bernyawa. Sebagai anak tertua keluarga Laras, Yayat memainkan peran penting di keluarga itu, sehingga dia dihormati para warga yang tinggal di kampung Ciboeh. Tubuh Yayat yang tergeletak begitu saja membuat mereka hanya bisa melihatnya. Rasa sedih dan rasa marah seketika muncul begitu saja. Apalagi Wawan yang merupakan teman sekaligus sahabat bersama Kang Roji yang menunggu di ujung jembatan hanya bisa menggelengkan kepala secara perlahan. Di sana para warga menemukan satu mayat lagi yang tergeletak, dan itu adalah Odang yang tidak bernyawa. Entah apa yang terjadi pada mereka berdua, namun tubuhnya terlihat penuh luka. Bahkan mereka melihat salah satu tangannya masih memegang sebuah kayu yang dia pegang hingga akhir hayatnya. Wajahnya terlihat panik, mungkin ada sesuatu yang membuatnya ketakutan menjadi seperti itu. Para warga sebenarnya sudah terbiasa melihat orang yang meninggal.
Para manusia yang ditumbalkan oleh mereka di dekat air terjun membuat mereka tidak mual dan muntah ketika melihat mayat-mayat yang tergeletak di dekat mereka. Namun pemandangan itu berbeda ketika mayat yang tergeletak tak bernyawa itu adalah kerabat dan teman mereka yang mereka kenal sejak kecil. Dan hal itu membuat mereka semakin penasaran atas apa yang terjadi di kampung itu. "Jadi gimana, Wan? Kita harus tetap di kampung atau gimana?" kata salah satu warga yang tanya pada Wawan yang ikut bersama mereka. Wawan yang berdiri di antara tubuh Yayat dan Odang terlihat sedang berpikir. Dia menatap kedua mayat itu sambil memikirkan solusinya. Lalu tak lama kemudian dia berkata, "Lebih baik kita ke Ima Ageng dulu bertemu Abah Darta. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Setidaknya ada orang yang setara dengan Nini Anteh untuk menangkap makhluk itu," katanya sambil menoleh ke arah Nini Anteh yang masih berdiri di jembatan dan melihat mereka tanpa bergerak sedikit pun. Para warga sepakat akan hal itu. Wawan yang ada di kerumunan warga akhirnya mengajak mereka memasuki kampung, berjalan dengan lentera dan obor yang mereka bawa untuk penerangan di kampung mereka yang gelap gulita saat ini. Nini Anteh yang melihat mereka pergi dan menghilang dari pandangan, seketika berjalan kembali ke arah Odang dan Yayat yang tergeletak di dekat jembatan. Beberapa kali dia menoleh ke ujung jembatan, melihat Kang Roji yang diam dan duduk tanpa melakukan apapun sambil merokok agar dirinya bisa tenang atas kekacauan yang terjadi di kampung itu. Nini Anteh tahu bahwa Kang Roji tidak akan masuk ke dalam kampung di situasi sekarang. Makhluk penunggu air terjun akan menganggap dirinya tumbal yang lezat, apalagi dia memaksakan dirinya untuk masuk malam itu. Sehingga apapun yang terjadi, dia tidak akan melakukan tindakan bodoh dan akan memilih untuk menunggu hingga semuanya selesai. Nini Anteh melangkah dengan pelan ke arah tubuh Yayat dan Odang. Bahkan dia jongkok di dekat tubuh Odang, memegang tubuhnya dengan salah satu tangannya. Matanya terbejam. Dia seperti ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi padanya malam itu. Nini Anteh seketika mendapatkan gambaran ketika ia memejamkan mata sambil membacakan beberapa mantra. Dan di dalam gambaran itu dia melihat bahwa Odang diseret oleh Abah sehingga punggungnya penuh luka. Odang berusaha melawan, namun tangan yang mencengkram kakinya terlalu kuat sehingga dia hanya bisa pasrah atas apa yang dilakukan Abah padanya. Entah apa yang terjadi, tepat di dekat jembatan, tiba-tiba mata Abah terpejam, lalu dia seketika duduk dan tak sadarkan diri di sana. Tangan yang memegang kakinya pun seketika terlepas. Bahkan Odang sendiri kebingungan atas apa yang dilihatnya saat itu. Odang kaget ketika dia berdiri karena dia melihat tubuh kakaknya yang tidak bernyawa di dekat jembatan. Dua obor yang dia nyalakan ketika ritualnya akan dimulai membuat tubuh Yayat terlihat jelas ada di dekat jembatan, dan itu membuatnya panik karena dia tidak tahu bahwa kakaknya sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang seperti itu. Odang yang tidak tahu atas apa yang terjadi di dalam rumahnya sehingga menjadi seperti ini. Dia hanya ingat dia tak sadarkan diri ketika akan sampai di dalam rumah. Dia kini berpikir bahwa dia harus memberitahu hal itu pada Ambu dan Deni atas apa yang dia lihat sekarang. Dia langsung berlari ke rumah terdekat yang ada di dekat jembatan, lalu mengambil lentera yang menggantung di depan rumahnya, menyalakannya dengan api obor yang menyala di dekat jembatan. Dia berusaha kembali ke rumah, meninggalkan Abah dan tubuh Yayat di sana agar dia bisa meminta bantuan. Namun, tepat ketika dia berbalik arah dan melewati mereka berdua, tiba-tiba, "Badeka mana, Jang?" Mata Abah kembali terbuka. Dia menangkap kaki Odang yang kini memegang lentera. Mulut Abah kembali menyeringai. Bahkan dia menarik kakinya dan membanting tubuh Odang sehingga tubuhnya terpental beberapa meter ke belakang. Lenteranya seketika jatuh dengan cahaya yang tergeletak di tanah. Odang melihat pemandangan terakhirnya ketika Abah mendekatinya dengan wajah yang menyeramkan. Di tengah-tengah ketakutannya, dia berusaha untuk melawan. Bahkan dia secara tidak sengaja mengambil kayu yang ada di dekatnya untuk memukulkan kayu itu tepat ke arah kakinya sehingga kakinya sedikit pincang. Namun, Abah tetap berjalan mendekatinya. Dia mengangkat kedua tangannya dan mendekatkan ke arah leher Odang. Odang dicekik dengan sangat kuat. Abah semakin tersenyum. Bahkan terlihat air liur yang menetes dari mulutnya ketika melihat anaknya yang kesakitan, hingga akhirnya tak bernyawa dengan luka yang ada dalam tubuhnya. Bahkan, ketika Abah selesai mencekiknya, dia mengangkat kakinya.
Lalu dia tertawa dengan mulutnya yang terbuka lebar. Tiba-tiba, dia menghentakkan kakinya dengan sangat kuat ke arah kepala Odang yang sudah tidak berdaya, sehingga wajahnya terlihat berdarah dengan nyawanya yang melayang seketika. Nini Anteh yang melihat pemandangan itu hanya bisa menghela nafas. Dia tahu bahwa kini makhluk yang warga kampung itu puja, termasuk dirinya, bisa sesuka hati mengambil alih seluruh tubuh warga yang ada di sini, termasuk keluarga Laras. Dan bisa dengan seenaknya berpindah tubuh, bahkan dalam hitungan detik, sehingga orang tidak akan sadar bahwa dia sudah dirasuki oleh makhluk tersebut. Nini Anteh kembali berdiri. Dia kini bertanya-tanya, di dalam tubuh siapa makhluk itu sekarang? Namun, sebelum tubuhnya sepenuhnya berdiri, dia melihat sesuatu yang menyala di dekat tubuh Yayat. Dan ketika dia mendekat ke arah Yayat, dia menemukan sebuah benda yang dia cari. Sebuah benda yang mungkin saja bisa menjadi jalan keluar dari tempat ini. "Kenapa ada di sini?" katanya sambil mengambil kujang kecil berwarna emas yang menyala ketika sinar bulan meneranginya malam itu. Nini Anteh sendiri tentu saja heran ketika melihat benda tersebut, karena dia sendiri yang menyimpannya di salah satu tempat di tebing dan menutup rapat tempat itu agar tidak diketahui oleh orang lain selain dirinya dan Aba Darta. Para warga yang berjalan menyusuri kampung tempat mereka tinggal tiba-tiba merasakan hawa aneh yang mereka rasakan ketika berjalan di depan rumah-rumah mereka. Kampung yang sudah lama ditinggali oleh mereka nampak begitu dingin. Bahkan beberapa dari mereka nampak menggigil kedinginan dan tidak menyangka bahwa kampung yang mereka tinggali akan seperti sekarang. Kampung kosong, gelap, terasa sangat sesak. Seperti banyak sekali orang yang tidak terlihat hilir mudik di kampung itu dan membuat langkah kaki mereka seperti tertahan. Mereka tidak bisa mempercepat langkah mereka. Jantung-jantung mereka secara serentak berdetak dengan sangat kencang. Bahkan merasakan nafas-nafas mereka yang benar-benar berat ketika berada di kampung malam itu. Ada sebuah perubahan yang drastis yang membuat mereka waspada. Mereka bahkan sesekali menerangi bagian-bagian yang gelap di kampung mereka, memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang keluar dari alam sana dan mengagetkan mereka. Beberapa dari mereka sempat menghentikan langkah. Bahkan mereka kembali bertanya pada Wawan yang ada di depan mereka saat itu atas keputusan yang mereka ambil. "Kang," tanya salah satu warga, "apa benar kita harus ke Ima Ageng? Bukannya itu ada di ujung kampung dekat dengan tebing," katanya dengan nada pelan. Wawan yang tahu bahwa mereka merasakan sesuatu yang tidak beres seperti dirinya di kampung ini, hanya bisa diam memandangi para warga satu persatu. Dan tak lama kemudian, Wawan kembali menjawab, "Iya, kita harus ke Ima Ageng, karena ada Aba Darta yang bisa menjaga kita semua dari..." Tolong. Ucapan Wawan tiba-tiba terhenti, tepat ketika mereka mendengar sebuah suara minta tolong dari kegelapan. Dia dan para warga seketika waspada, karena mereka tidak tahu siapa yang meminta tolong pada mereka. Apakah itu salah satu keluarga Laras atau makhluk yang akan mengganggu mereka semua? Para warga langsung mencari asal suara tersebut. Obor dan lentera yang mereka bawa langsung menerangi bagian-bagian gelap yang ada di kampung dekat mereka. Wawan yang ada di paling depan pun melakukan hal yang sama. Dia menerangi jalanan setapak menuju ke rumah keluarga Laras. Lalu tak lama kemudian, Tolong siapapun di sana, aku minta tolong." Wawan yang melihat seorang meminta tolong dari kejauhan, seketika langsung berlari meninggalkan para warga yang ikut bersamanya. Dia melihat seseorang yang sedang memangku wanita dengan kedua tangannya. Dan ketika Wawan mendekat, rupanya itu adalah Deni dan Laras yang tak sadarkan diri di kedua tangannya. Wajahnya terlihat sangat pucat. Bahkan tubuhnya terlihat berkeringat ketika Wawan menghampiri. Ada sebuah perasaan lega ketika Deni bertemu dengan Wawan. Dia seperti terlindungi karena tak lama kemudian banyak warga yang menghampiri. "Cepat bawa aku ke jembatan. Aku harus keluar dari sini. Ritualnya gagal total. Laras mengamuk, bahkan dia tadi mengejarku sebelum akhirnya dia tak sadarkan diri begitu saja,"
katanya sambil berjalan ke arah jembatan saat itu. Para warga yang mendengar hal itu hanya bisa bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka? Apalagi ketika melihat wajah Laras yang sangat berantakan. Bahkan salah satu matanya terlihat terluka dan berdarah, membuat mereka semua hanya bisa menggelengkan kepala. Wawan juga para warga memang ingin segera mengetahuinya apa yang terjadi. Namun mereka sadar bahwa bukan waktunya untuk bertanya seperti itu di situasi sekarang. Sehingga mereka pun memutuskan untuk membawa Denny dan Laras yang tak sadarkan diri keluar dari kampung dan mencari tahu apa yang terjadi setelah mereka sudah berada di tempat yang aman. Denny kini terlihat berjalan di tengah kerumunan warga. Bahkan dia dikelilingi oleh para warga yang masih waspada atas apa yang terjadi di sekeliling mereka. Mereka penasaran, kenapa keluarga Laras bisa seperti ini? Yayat, Odang, bahkan kini Laras dan Denny terlihat menderita. Berbagai spekulasi muncul di dalam pikiran mereka ketika melihat Denny dan Laras nampak lemas dan tidak berdaya. Begitu juga dengan Wawan yang nampaknya penasaran dengan hal tersebut. Bahkan otaknya kini dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengakibatkan mereka seperti itu. Denny sebenarnya ingin meninggalkannya, seperti apa yang diperintahkan Ambu untuknya. Namun Laras adalah adik bungsunya yang dia sayangi, terlepas apa yang dia lakukan di masa lalu dan malam ini. Sehingga dia memilih untuk membawanya, berharap bahwa dia akan tenang dengan tubuhnya tidak dirasuki lagi apabila sudah keluar dari kampung malam ini. Sudah, kamu aman sekarang. Lebih baik kita keluar dari kampung lebih dulu dan naik ke rumah Kang Roji di atas sana sebelum kamu menceritakan semuanya, kata Wawan sambil menepuk pundak Denny. Denny pun hanya bisa mengangguk. Dia yang tadinya ketakutan karena Laras mengejarnya dari rumah, kini hanya bisa membawanya setelah dirinya tiba-tiba tak sadarkan diri dan tergeletak begitu saja. Namun tepat ketika Wawan yang berbicara seperti itu, beberapa detik kemudian, emangnya aku mau dibawa kemana? Mata Laras yang awalnya terpejam, tiba-tiba terbuka lebar. Dia melotot, menyeringai ke arah Denny yang sedang memangkunya dengan kedua tangan. Bahkan Laras tiba-tiba berkata kembali, dan hal itu membuat ketakutan semua warga yang ada di sana. Karena ketika Laras berkata seperti itu, dia juga melakukan hal yang membuat para warga seketika lari meninggalkannya. Jangan kemana-mana toh, dan kalian itu budakku semua, kecuali kalau kalian ingin mati di tanganku. Sebuah tangan yang awalnya menjuntai ke bawah, tiba-tiba Laras angkat dan Laras tusukkan tepat ke arah leher Denny. Denny benar-benar tidak siap akan hal itu. Kuku-kuku tajam Laras muncul ketika dia dirasuki makhluk tersebut dan langsung tertancap ke leher Denny. Denny tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa merasakan darah secara tiba-tiba mengalir di lehernya, disusul oleh rasa sakit yang dia rasakan beberapa detik kemudian. Matanya seketika berkunang-kunang, tubuhnya mendadak lemas. Bahkan dia langsung menjatuhkan Laras dan membuat tangannya menusuk leher Denny seketika terlepas. Namun, dirinya terlambat menyadari hal itu, sehingga tubuhnya ambruk seketika. Dia hanya bisa mengutuk keras hal itu dalam hatinya, sebelum akhirnya matanya tertutup dengan luka dan darah yang mengalir deras dari lehernya. Tubuh Laras seketika terjatuh, namun dia kembali bangkit dengan posisi merangkak. Matanya menatap tajam ke arah Wawan dan para warga. Mulutnya tiba-tiba menyeringai. Dengan rambut panjang yang menutupi setengah wajahnya pada saat itu, membuatnya menyeramkan untuk dilihat oleh para warga. Hal itu tentu saja membuat Wawan dan warga panik. Setelah dikejutkan dengan pemandangan mengerikan di depan mereka, kini mereka harus menyelamatkan diri karena tak jauh dari mereka semua ada Laras yang sedang dirasuki makhluk yang setiap tahun mereka puja. Laras seperti terlihat sedang bersiap-siap untuk mengejar mereka. Kaki dan kedua tangannya terlihat mencengkram tanah dengan sangat kuat. Lalu, tak lama kemudian, Laras merangkak dan mengejar mereka yang sedang berlari.
Para warga yang panik seketika mempercepat langkahnya. Apalagi ketika mereka sedang berlari, Laras kembali berkata dan tertawa seperti kegirangan atas ketakutan yang mereka rasakan. "Mau kemana kamu?" Tiba-tiba, Wawan yang berlari di belakang tiba-tiba ambruk. Laras yang mengejarnya langsung melompat dan menusukkan tangan yang tajam ke arah tubuhnya, sehingga dia berteriak. Seketika, tubuhnya langsung mengeluarkan darah. Bahkan darah itu Laras jilat sebelum akhirnya dia memuntahkannya kembali. Hal itu tentu saja membuat warga makin panik. Bahkan Wawan kini berlari paling depan, meminta tolong pada Nini Anteh yang masih berdiri di dekat jembatan. Salah satu warga berteriak kembali. Kali ini Laras melompat dan hinggap di bahunya. Dia mengangkat tangannya dan mencabik-cabik wajahnya sehingga dia ambruk dan berteriak. Laras benar-benar ngamuk sekarang. Dia seperti hewan buas yang sedang menerkam mangsanya. Para warga makin panik karena satu persatu warga menjadi korban. Mereka tidak menyangka bahwa kejadian itu begitu mencekam sehingga mereka menyesali keputusan ketika mereka kembali masuk ke kampung itu. "Tolong, tolong!" Para warga termasuk Wawan kembali berteriak minta tolong. Mereka meminta tolong pada Nini Anteh yang mereka percaya bisa mengeluarkan makhluk yang merasuki Laras dan membuat mereka selamat. Namun, teriakan meminta tolong itu bercampur dengan teriakan atas rasa sakit yang mereka rasakan ketika Laras berhasil mengejarnya. Di tengah malam yang panjang, mereka berlarian ke arah jembatan. Dan Nini Anteh sepertinya mengetahui bahwa telah terjadi kekacauan di ujung sana. Sehingga matanya terlihat fokus dengan tangannya yang dikepalkan sambil membacakan mantra. Dan ketika para warga dan Laras hanya berjarak beberapa puluh meter darinya, tepat beberapa puluh meter dari tempatnya berdiri, Nini Anteh meletakkan kujang itu di telapak tangannya. Dan setelah dia selesai membacakan mantra, kujang itu melayang secara perlahan di atas telapak tangannya. Lalu, tak lama kemudian, tiba-tiba, kujang itu seketika melesat ke arah Laras yang sedang mengejar para warga dengan membabi buta. Wajah dan seluruh tubuhnya nampak penuh darah dengan tubuh-tubuh manusia yang bergelimpangan dengan luka di beberapa bagian tubuhnya. Laras yang mengetahui akan hal tersebut seketika langsung menghindar. Namun kujang itu masih bisa melukai pipinya dengan mantra yang sudah dibacakan oleh Nini Anteh sebelum melemparkan kujang itu. Tubuh Laras tiba-tiba terpental ke pinggir, seperti ada sesuatu yang menghantamnya dari arah kiri dengan sangat keras, sehingga tubuhnya terpental dan menabrak dinding kayu dari salah satu rumah warga. Semua warga termasuk Wawan seketika terdiam. Mereka yang awalnya berlari langsung menghentikan langkahnya dan melihat tubuh Laras yang tak sadarkan diri. Mereka serentak langsung menoleh ke arah Nini Anteh. Dan Nini Anteh hanya berdiri di sana sambil menggerakkan jari-jarinya dengan nafas terpejam. Mulutnya tak henti-hentinya bergumam seperti terus-menerus membacakan mantra. Namun, mulutnya tiba-tiba berhenti. Dia seperti merasakan sesuatu yang aneh sekarang. Dan hal itu seketika membuka matanya serta berteriak, "Kalian menjauh dari sana! Soalnya..." Tiba-tiba, salah satu dari warga ambruk dengan perutnya yang terluka. Darah yang keluar tidak sedikit, sehingga membuatnya langsung terjatuh saat itu juga. Sontak hal tersebut membuat warga yang mulai menoleh ke satu titik di mana ada satu orang di sana, terlihat sedang menjilat darah yang ada di kuku jarinya setelah menusuk perut salah satu warga di sekitar situ. Dia tertawa, mulutnya terbuka lebar. Bahkan dia tidak mempedulikan noda darah yang ada di dalam dirinya. Wawan kerasukan! Para warga saling berteriak. Dia melihat wajah Wawan tiba-tiba berubah menjadi menakutkan. Urat-urat tipis berwarna ungu hijau seketika muncul dari wajah dan seluruh tubuhnya. Dan hal itu membuat para warga saling berlarian ke arah jembatan, di mana di sana masih ada Nini Anteh yang tidak bergerak dari tempatnya. Wawan berlari dan mengejar para warga. Beberapa dari mereka ambruk karena ditangkap oleh Wawan dan menyiksanya seperti hewan buas yang menyiksa mangsanya. Bahkan terlihat ada salah satu warga yang ditarik olehnya dan terjatuh. Lalu tak lama kemudian,
Kuku-kuku yang tajam itu seketika mencongkel kedua matanya, sehingga membuat dirinya berteriak. Teriakan menggema di seluruh kampung, bahkan mungkin hal itu terdengar hingga ke ujung jembatan. Kang Roji yang terlihat duduk dan menunggu di ujung sana langsung bergidik ketakutan. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi pada mereka, tapi teriakan dan tangisan yang mereka keluarkan membuat dirinya hanya bisa terdiam dan membisu dengan tubuh yang bergetar hebat. Nini Anteh tak tinggal diam. Dia mengepalkan tangannya kembali dan tak lama kemudian dia menggerakkan tangannya kembali sambil memejamkan mata. Lalu tak lama kemudian, kujang yang menghilang dari dalam kegelapan seketika langsung muncul kembali. Bahkan kujang itu melesat ke arah Wawan dan menusuknya dari belakang. Wawan seketika terjatuh dengan luka di punggung, dan dia terlihat seperti muntah darah sebelum akhirnya tak sadarkan diri. Namun, "Anteh, ulah pipilan!" Teriakan itu menggema di seluruh kampung. Rupanya setelah terlepas dari Wawan, ada salah satu warga yang dirasuki oleh makhluk tersebut berteriak kepada Nini Anteh yang mengganggunya di ujung sana. Para warga yang berlari paling depan akhirnya terus berlari ke arah jembatan. Dan Nini Anteh yang berada di sana langsung berjalan dan membiarkan para warga melintasi jembatan tersebut. Meskipun sepertinya ucapan Nini Anteh yang melarang bagi mereka untuk masuk ke dalam kampung kini jadi kenyataan. Karena tepat ketika langkah kaki mereka sudah sampai di tengah-tengah dan akan berjalan ke ujung jembatan yang ada di sana, tiba-tiba mereka seperti merasakan sakit di daerah jantungnya. Mata mereka langsung memutih seketika dan mereka merasakan sakit yang amat sangat ketika melintasi jembatan tersebut. Situasi ini sama persis seperti situasi ratusan tahun yang lalu, di mana pada saat itu para warga yang terkena wabah dan ingin melarikan diri tiba-tiba terkena serangan jantung dan meninggal tepat di jembatan. Beberapa dari mereka langsung ambruk, bahkan beberapa dari mereka langsung jatuh ke sungai yang ada di bawah mereka. Air yang deras di bawah sana seketika menenggelamkan tubuh mereka yang tak bernyawa. Sedangkan orang-orang yang masih berdiri di dekat jembatan tiba-tiba langsung berpaling dan melirik ke arah Nini Anteh yang ada di sana. "Aku sudah berkata, jangan masuk kembali ke kampung apabila kamu tidak mau mati. Sekarang sudah terbukti, kamu akan meninggal apabila kamu memaksakan keluar dengan kondisi yang sekarang." Para warga yang tersisa benar-benar dilanda ketakutan setelah Nini Anteh berkata seperti itu. Dia yang sudah tahu akan hal itu hanya bisa berjalan hingga ke tengah jembatan tanpa mau melangkah lebih jauh ketika melihat mereka datang dari tebing. Dia tahu bahwa apabila dia berjalan, maka dia akan meninggal seperti para warga yang lain sekarang. Dan hal itu menjadi sebuah kepanikan yang luar biasa di antara para warga yang sedang ketakutan di dekatnya. Teror akan makhluk itu rupanya tidak berhenti. Makhluk itu dengan mudahnya masuk dan keluar dari tubuh warga yang ada di situ dan melukai siapapun yang ada di sana. Bahkan Nini Anteh harus mengeluarkan seluruh tenaganya agar dia tidak terkena hal tersebut dari para warga yang kerasukan. 1, 2, 3. Bahkan lebih dari 10 orang kini tumbang dan tak berdaya. Tubuh-tubuh mereka penuh luka. Bahkan sebagian dari mereka sudah tak bernyawa dengan darah yang mengalir dari dalam tubuh mereka. Hingga akhirnya Nini Anteh yang tidak bisa menyelamatkan mereka kini hanya bisa melakukan hal yang dia bisa, yaitu menerbangkan kujang yang dia pakai untuk melepaskan makhluk itu secara paksa. Meskipun hal itu bisa membunuh mereka ketika kujang itu melesat ke arah tubuh mereka dengan cepat, Nini Anteh sudah mengeluarkan hampir sebagian tenaganya. Dia seperti membantai banyak orang di dekat jembatan dengan kujang emas yang dia kendalikan. Antara sedih dan marah kini bercampur dalam pikirannya. Karena orang-orang yang tergeletak di sana adalah orang-orang yang dia kenal. Bahkan beberapa di antaranya masih ada hubungan kekerabatan. Dia tidak menyangka akan seperti ini lagi. Makhluk yang awalnya dia puja bersama warga kampung bisa membuat para warga seperti itu.
Makhluk itu seakan tak peduli dengan nyawa manusia yang sudah hidup selama ini, selama ratusan tahun. Rasa penyesalan atas apa yang terjadi dan membuat dirinya menumbalkan seluruh keluarganya di masa lalu, membuat dirinya tak percaya lagi dengan makhluk itu. Apalagi setelah dirinya melihat dengan jelas para warga yang tidak bernyawa di sana. Nini Anteh hanya bisa menunggu kemana makhluk itu pergi dan apa yang akan dia lakukan setelah kejadian ini. Nini Anteh masih waspada dan tak lama kemudian tampak dari kejauhan dia melihat seseorang berjalan dengan sempoyongan. Bahkan dia menyeret salah satu kakinya akibat luka yang dia rasakan, sehingga dia hanya bisa berjalan secara pelan ke arah jembatan. "Tony," kata Nini Anteh yang nampak kaget. Aku yang berjalan menyusuri kampung setelah dikejar oleh Abah di ujung kampung. Akhirnya sampai di dekat jembatan dan melihat Nini Anteh masih ada di sana. Aku sedikit kaget melihat begitu banyak sekali tubuh warga bergelimpangan. Darah-darah yang keluar dari tubuh mereka seketika membasahi kakiku, sehingga aku harus berjalan secara pelan ketika melewati tubuh mereka. Tidak ada rasa mual ataupun rasa takut yang aku rasakan ketika melihat tubuh-tubuh itu. Teror yang terjadi padaku semalaman itu membuatku sudah terbiasa melihat darah dan luka dari para manusia yang hidup di kampung itu. Bahkan, aku sendiri sudah membunuh Abah yang dirasuki oleh makhluk itu secara sadar, dan hal itu membuatku sudah terbiasa. Rasa lelah, capek, serta rasa sakit. Aku merasakannya sepanjang jalan, dan ketika aku sampai di depan Nini Anteh, seketika aku berkata padanya, "Nih, mohon maaf, aku tidak bisa menemukan benda itu karena benda itu menghilang," kataku sambil sedikit menunduk. Aku yang berdiri di dekat Nini Anteh dengan tubuhku yang penuh luka, rupanya dilihat oleh Kang Roji. Dia makin panik karena aku yang seharusnya ditumbalkan masih berdiri dan berbicara dengan Nini Anteh. Hal itu seketika membuat Kang Roji berdiri dari duduknya. Kabar akan aku yang masih hidup harus dia sampaikan pada para warga yang masih berada di atas sana. Namun, Nini Anteh yang merasakan bahwa Kang Roji akan melakukan sesuatu di ujung jembatan sana, sehingga dia seketika berbalik dan menunjuk ke arah sana sambil berkata, "Cicing maneh." Ucapan itu memang tidak terlalu keras, atau bahkan mungkin tidak terdengar di ujung sana. Namun entah mengapa, Kang Roji tiba-tiba terdiam, bahkan tubuhnya yang bergetar hebat, sehingga dia mengurungkan niatnya untuk kembali ke atas tebing. Setelah Nini Anteh berkata seperti itu, dia seketika memalingkan wajah dan menjawab perkataanku. "Kamu tidak perlu khawatir, yang kamu cari ada di sini. Sekarang kamu bawa tubuh Laras di sana, lalu bawa ke sini untuk mengucapkan mantra." Tenaga Nini Anteh yang terkuras habis membuat dirinya batu dengan tubuh yang bergetar. Bahkan dia tiba-tiba terjatuh, dan aku refleks memegang tangannya agar tubuhnya tidak ambruk. Nini Anteh yang sudah lemas akhirnya hanya bisa duduk, dan dia memegang tanganku sambil berkata bahwa aku harus bisa menghafal mantra yang dia ucapkan apabila aku harus membawa Laras keluar dari kampung ini. Aku mencoba menghafalnya, meskipun itu sulit. Aku ingin ingat, namun aku berusaha dengan keras agar Laras tidak bisa dirasuki oleh makhluk itu lagi dan bisa aku bawa keluar dari sini. Setelah beberapa menit aku coba mantra itu, tiba-tiba Nini Anteh mengangkat tangannya dan memberikan kujang emas itu ke salah satu tangannya. Lalu tak lama kemudian, "Siapa tahu hal ini bisa membantumu. Soalnya aku sudah tidak bisa membantumu lagi. Lebih dari ini." Nini Anteh yang kelelahan seketika ambruk, kesadarannya secara pelan-pelan menghilang. Hal itu tentu saja membuatku hanya bisa terdiam atas apa yang terjadi di kampung ini. Tubuhku dipenuhi perasaan bersalah karena aku yang berusaha untuk hidup mengakibatkan banyak orang nyawanya menghilang. Aku tidak bisa berlama-lama di hadapan Nini Anteh yang tak sadarkan diri tepat di depanku. Aku kembali bangkit, berdiri dengan tubuhku yang secara pelan melemah. Aku sempat melihat Kang Roji di ujung sana dan dia hanya bisa diam tanpa bisa melakukan apa-apa. Setelah aku menatapnya dan berbalik untuk mencari tubuh Laras. Ketika Kang Roji yang melihatku berjalan kembali dan melihat tubuh Nini Anteh yang sudah tergeletak di tanah, seketika dia langsung berlari dan menaiki jalanan setapak di atas tebing. Dia seperti ingin memberitahukan hal itu kepada semua warga yang menunggu di dekat rumahnya. Dia benar-benar panik
karena dia tahu bahwa akan banyak korban lagi yang berjatuhan yang ada di kampung pada saat itu apabila aku masih hidup. Aku kembali berjalan, melewati para mayat yang tergeletak begitu saja di sana, dengan banyak luka di dalam tubuhnya. Namun, ketika aku beberapa langkah berjalan, aku dikagetkan dengan munculnya seseorang yang berdiri. Dia nampak menangis, bahkan dia menutupi wajahnya dengan air mata yang mengalir di atas pipinya. Kenapa? Kenapa jadi seperti ini? Kenapa? Dia terlihat seperti bergumam, menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi padanya, sehingga membuat banyak nyawa melayang di depan matanya. Dia bahkan memegang sebuah batu yang dikepalkan di salah satu tangannya. Perasaan bersalah atas apa yang terjadi malam itu memenuhi pikirannya. Dia mengangkat batu itu dan terlihat seperti ingin memukulkan kepalanya sendiri dari atas apa yang sudah dia lakukan. Dia benar-benar stres, muak. Juga dia tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin kematian adalah salah satunya cara, sehingga dia melakukan hal itu dengan tangannya sendiri. Dia memukul-mukul kepalanya sendiri dengan batu yang dia pegang sambil berteriak. Keluar! Keluar kamu! Aku tidak mau kamu kembali lagi. Aku tidak mau kamu mengambil alih tubuhku lagi. Aku yang melihat dia berdiri dan bergumam seperti itu dari kejauhan, seketika berlari mendekatinya. Apalagi ketika dia kini melukai dirinya sendiri dengan batu yang dia pegang membuatku langsung berlari begitu cepat. Laras! Kataku sambil berteriak. Kepalaku pusing, langkah kakiku sempoyongan. Bahkan aku sempat terjatuh ketika kakiku tersandung salah satu tubuh warga yang tergeletak. Namun aku terus berlari, berusaha menahan tubuhku agar aku tidak jatuh. Dan ketika aku sudah mendekat padanya, aku langsung memegang tangannya dan berkata, Laras! Sadar Laras, sadar. Perkataanku seketika membuat Laras menurunkan salah satu tangannya yang menutupi wajahnya. Dia melihatku dengan salah satu matanya. Sedangkan aku yang melihatnya dari dekat. Aku bisa melihat wajah Laras yang penuh luka. Bahkan aku sedikit bergidik ketakutan ketika salah satu matanya menghitam dan berdarah. Kang Tony. Laras kemudian menunduk. Terlihat air matanya mengalir secara pelan di antara darah-darah yang ada di sana. Pikirannya bercampur aduk dengan perasaan bersalah atas apa yang dia rasakan. Apalagi tepat di depan matanya, dia melihat banyak mayat bergelimpangan, termasuk kedua kakaknya yang sudah tak bernyawa. Laras menyalahkan dirinya. Jika saja dia tidak kembali ke kampung, jika saja dia tidak melakukan kesalahan di ritual pertama, dan jika saja dia tidak bertemu denganku hingga membuat dirinya seperti ini. Ini semua salahku. Salahku karena aku egois, karena aku tidak bisa melaksanakan perintah Ambu dan Abah dengan benar. Maka semuanya seperti ini. Jika aku tidak bertemu dengan Akang, jika aku tidak kembali, mungkin tidak ada korban yang berjatuhan. Mungkin teror itu hanya akan terjadi dalam keluargaku saja. Apabila aku melakukan hal tersebut, dan para warga yang lain tidak akan terkena imbasnya. Laras menangis. Tubuhnya langsung lemas dan terduduk sambil menunduk tepat di depanku. Aku tahu perasaannya. Aku juga bingung harus bagaimana menyikapinya. Semuanya begitu rumit. Semua kejadian itu terlalu begitu cepat. Bahkan aku sendiri tidak tahu bagaimana aku harus membantunya dengan kondisi seperti ini. Aku berusaha bicara dengannya, mencoba menenangkannya di antara mayat-mayat yang ada di sekitar kami. Ini bukan salahmu, Laras. Ini adalah kesalahan dari sebuah ritual yang terjadi di tempat ini selama bertahun-tahun. Aku tahu kamu kebingungan, dan apabila kamu tetap ingin menyelamatkan semua warga yang tersisa, aku bisa menyerahkan tubuhku ini dengan ikhlas sekarang. Aku berkata seperti itu secara spontan. Bahkan aku membuka telapak tanganku dan memperlihatkan kujang emas itu agar dia mengambilnya. Meskipun sudah telat, Kang. Sudah telat, katanya dengan marah. Laras bahkan menepis tanganku sehingga kujang emas itu terlempar dan jatuh tak jauh dari tempatku berada. Nyawa Akang tidak akan sebanding dengan nyawa mereka, keluargaku, saudaraku, dan juga aku yang lama tinggal di sini. Dia semakin menangis, bahkan dia menunduk kembali. Dia tidak mau menatapku dengan kedua tangannya yang menutupi wajahnya. Air mata darinya terlihat jelas, bahkan menetes ke tanah yang bercampur dengan darah merah. Ini semua salahku.
Semua salahku. Aku membiarkan makhluk itu merasukiku lebih awal. Aku membiarkan Akang untuk menikahiku dan aku membiarkan Asep selamat ketika penumbalan pertama. Kalau itu terjadi, Ujang tidak jadi korban. Tidak ada aturan yang tidak memperbolehkan para warga keluar pada malam hari. Juga tidak ada banyak korban seperti ini. Ini semua salahku, Kang. Ini semua salahku. Dia semakin menangis. Mungkin selama ini dia tidak mau melakukan ritual itu. Bahkan aku ingat bahwa dia sampai menabrakkan kepalanya ke dinding di rumah ketika sedang mengejarku saat itu, agar dia sadar dan tubuhnya tidak dikendalikan oleh sosok itu. Aku yang tidak tahu harus berbuat apa, kini hanya bisa mendekat, berusaha menenangkannya dan memeluknya secara perlahan. Ini bukan salahmu. Kamu hanya korban layaknya orang-orang yang menjadi korban di sini. Lebih baik kita keluar dari kampung ini, menjauh sejenak, mencari orang yang bisa mengeluarkan para warga dari ritual yang ada di kampungmu, kataku sambil mengusap kepalanya. Laras masih menangis ketika mendengarkan hal itu dariku. Aku juga tidak tahu apakah perkataanku bisa menenangkan dirinya atau tidak, karena aku tidak pernah berada di situasi seperti ini. Aku benar-benar bingung apa yang harus aku lakukan sekarang, di mana pada saat ini aku berdiri di antara mayat-mayat tak bernyawa, bahkan aku sendiri memeluk orang yang ingin menumbalkanku. Tapi ada sebuah perasaan yang membuatku seperti ini. Aku tahu di dalam hatinya Laras tidak ingin seperti ini. Tapi karena ada sebuah keterpaksaan yang membuatnya seperti ini. Kang, tanya Laras tiba-tiba kembali berkata padaku di tengah-tengah tangisannya yang sudah mereda. Iya, jawabku dengan nada pelan. Akang janji gak akan meninggalkanku meskipun kondisi aku seperti ini. Aku makin memeluknya dengan erat atas pertanyaan yang dia lontarkan. Aku tahu Laras sudah mulai tenang. Bahkan dia sudah mulai bisa diajak bicara di tengah-tengah kesedihan. Ya, aku janji. Aku akan selalu menemani kamu kemanapun kita akan mencari cara untuk menghilangkan kutukan ritual ini setelah kita keluar dari kampung ini sekarang. Aku yakin di luaran sana pasti ada cara agar kamu bisa hidup normal kembali, kataku sambil mengusap kepalanya. Terima kasih ya Kang, jawab Laras dengan nada yang pelan. Kepalanya yang menempel di bahuku membuat suaranya pelan terdengar jelas di kepalaku. Sekarang kita keluar dari kampung dan pulang ke kota ya, kataku yang masih mengusap kepalanya dengan pelan. Entah mengapa, ketika aku mengucapkan hal itu, Laras tiba-tiba mengangkat tangannya dan menggelengkan kepalanya padaku saat itu. Enggak Kang, sepertinya ada tempat yang lebih baik Kang, di mana di sana ada orang-orang yang seperti Akang berkumpul di tempat itu. Wajah Laras yang menunduk tiba-tiba diangkat kembali, dan di sana aku melihat wajahnya yang secara perlahan berubah. Laras yang bersedih kini mulai tersenyum. Bahkan wajahnya mendadak pucat dengan munculnya urat-urat tipis di wajahnya. Giginya yang bertaring kini terlihat dengan jelas. Tangannya kini mencengkramku dengan erat, seperti sedang dicengkram oleh kuku hewan yang sangat tajam. Sambil tersenyum, dia menyeringai padaku dengan sedikit memiringkan kepalanya. Akang, terima kasih. Terima kasih sudah menjagaku. Ketika Akang berkata bahwa Akang sudah siap dikorbankan, bahkan Akang menyerahkan benda tersebut padaku, aku semakin yakin bahwa cinta Akang itu tulus. Bahkan ingin mengorbankan nyawa Akang sendiri agar aku tidak menangis lagi. Mataku tiba-tiba gelap karena Laras yang ada di depanku rupanya masih dirasuki oleh makhluk itu. Aku tertipu oleh tipu dayanya. Aku menyangka bahwa Laras yang tadi menangis adalah Laras yang sudah terbebas dari makhluk itu. Sekarang aku hanya bisa pasrah. Aku sudah di dalam pelukannya. Bahkan Laras dengan wajahnya yang menyeringai langsung mengangkat tangannya seperti ingin mencongkel kedua mataku yang ada di dekatnya. Mulutnya tiba-tiba mengeluarkan air liur. Dia seperti kehausan dan ingin segera meminum darahku. Aku hanya bisa terdiam. Aku sudah terlalu lelah sekarang. Aku sudah tidak ingin melakukan apapun lagi, sehingga aku tidak melawan dan membiarkan tubuhnya membunuhku di tempat itu. Aku hanya bisa memejamkan mataku. Aku berharap bahwa rasa sakit yang aku rasakan tidak begitu lama, sehingga aku bisa mati dengan tenang. Namun di tengah-tengah kepasrahan itu,
Tiba-tiba, seperti ada dorongan dari arah kiri, sehingga tubuhku terlepas dan terpental secara mendadak dan jatuh tepat di dekat kujang emas yang tadi terlempar. Mataku seketika terbuka, dan ketika aku membuka mata, tiba-tiba ada seseorang yang tertusuk oleh kuku-kuku tajam laras yang masih dirasuki oleh makhluk itu. Dan itu adalah Nini Anteh yang membiarkan tubuhnya terbunuh tepat di depanku. Sontak, Laras berteriak, bahkan dia langsung mencabut tubuhnya. Namun entah bagaimana Nini Anteh mendapatkan kesadarannya kembali. Dia yang sudah berlumuran darah seketika memegang kepala Laras yang kini berdiri dan ingin berlari ke arahku yang terpental dari sana. Wajah Laras nampak marah, bahkan dia membalikkan tubuhnya dan mengangkat salah satu kakinya. Hingga dia menginjak kepala Nini Anteh dengan sangat kuat, sehingga kepalanya langsung berdarah karena berbenturan dengan tanah dan bebatuan di jalanan kampung yang dingin itu. Aku benar-benar syok melihat hal itu. Di sana pikiranku mendadak gelap. Aku langsung melihat kujang emas itu dan mengambilnya sambil bergumam membacakan mantra yang Nini Anteh berikan padaku. Seketika, aku berlari ketika pandangan Laras masih melihat Nini Anteh yang terkapar dengan luka di perut dan wajah. Dan ketika aku memalingkan wajahnya, tiba-tiba, aku langsung menusukkan kujang emas itu tepat di jantungnya. Bahkan aku mengeluarkan semua tenagaku sambil meminta maaf padanya. "Maafin aku, Laras. Maafin aku." Tak terasa, aku pun menangis ketika menusukkan benda itu padanya. Aku tidak tahu bagaimana cara mengeluarkannya. Namun dengan menusukkan tepat di jantungnya, aku yakin akan bisa mengakhiri semua ini. Meskipun aku mungkin akan kehilangan dirinya sekarang. Kebahagiaanku dengannya sepertinya hanya bertahan sebentar. Setelah pesta pernikahan itu, apa yang aku pikirkan sepertinya sirna begitu saja. Entah apa yang terjadi di tempat ini, semuanya berubah. Bahkan aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah hari itu. Malam ini benar-benar terasa sangat panjang. Aku tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Sinar bulan purnama yang awalnya tertutup awal, kini menyala terang di atas sana. Dan itu menjadi saksi bisu atas apa yang terjadi di kampung ini. Apakah ini adalah sebuah konsekuensi akibat larangan yang aku langgar? Atau ada sesuatu yang tidak aku mengerti ketika aku tinggal di sini? Aku kini berdiri dengan kedua tanganku yang bergetar hebat. Tubuhku kini sudah tidak bersih lagi. Bau dari darah segar tercium jelas olehku. Entah apa yang aku lakukan. Aku seperti gelap mata atas apa yang terjadi saat itu. Semuanya berubah begitu cepat. Seperti ada sesuatu yang membuat semuanya seperti ini. Air mataku sudah kering sekarang. Aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Yang harus aku lakukan hanyalah melarikan diri dari semua ini. Laras yang ada di depanku sudah tak bernyawa. Namun dengan sebuah luka dan darah yang menjadi saksi bisu atas kejadian ini. Paras cantiknya masih terlihat jelas olehku. Rambutnya yang terurai panjang dengan darah merah pekat bercampur lumpur membuatnya terlihat menderita. Dia adalah Laras, istriku yang aku sayangi. Seseorang yang menemaniku setahun ini hingga kejadian itu terjadi. Apa yang terjadi sekarang bukanlah sebuah akhir. Semuanya akan berakhir ketika aku bisa keluar dari tempat ini dan selamat dari para warga yang mungkin masih selamat pada malam ini. Aku meninggalkan tubuh Laras dengan penuh luka di hati. Seorang yang aku cinta ini harus terbunuh oleh tanganku sendiri. Aku kini berjalan ke arah jembatan selangkah demi selangkah. Energiku sudah habis. Aku tidak mempunyai energi yang tersisa sekarang. Aku berjalan di antara mayat-mayat yang bergelimpangan. Bahkan aku hanya bisa melihat mayat Yayat dan Odang tergeletak tepat di dekat jembatan. Mungkin ketika aku melewati jembatan ini, semuanya akan berakhir begitu saja. Namun sepertinya hal itu tidak akan terjadi dengan mudah. Karena tepat ketika aku melangkahkan kaki hingga ke tengah jembatan, tiba-tiba, "Eta jelemana anu maehan para warga kampung." Kang Roji tiba-tiba berteriak dari arah jalanan setapak di ujung jembatan. Di belakangnya terdapat banyak sekali warga dengan obor dan lentera yang menjadi penerangan.
Bahkan, Kang Roji kembali mengambil kapak kecil yang tadi ditinggalkan begitu saja ketika berlari di atas memberitahu warga. Aku yang tahu bahwa tidak semudah itu untuk keluar dari sini, hanya bisa diam tepat di dekat jembatan. Apalagi ketika Kang Roji berteriak padaku di ujung sana. Para warga yang marah terlihat marah karena saudara dan teman-temannya kini meninggal dan tidak berdaya di kampung itu. Bahkan mereka seketika langsung berlari padaku sambil mengacungkan benda-benda yang mereka bawa. Rasa letih, sedih, dan juga marah bercampur aduk di dalam diriku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Sudah cukup teror yang mengerikan semalaman ini. Namun hal itu rupanya belum berhenti sampai di sini. Aku tidak tahu jam berapa sekarang. Aku juga sudah tidak peduli dengan kondisi kampung ini. Yang aku inginkan sekarang hanya keluar dari kampung ini. Apapun caranya, meskipun itu adalah cara yang menyakitkan, tapi aku ingin menjauh dari mereka. Walaupun aku mati, aku tidak ingin mati di tempat ini. Aku berpikir keras sambil menatap air sungai yang deras di bawah sana. Air sungai yang mengalir entah kemana. Mungkin di ujung sana ada perkampungan lain yang tidak terisolasi seperti tempat ini. Dan itu yang aku pikirkan sekarang. Yaitu menghanyutkan diri ke dalam air sungai yang deras itu. Aku tidak tahu apakah aku akan selamat atau aku akan tenggelam dan berakhir menjadi mayat. Namun dengan situasi seperti ini, semuanya harus aku coba. Aku tidak mau mati di tengah manusia, biarkan alam yang mengambil nyawaku agar aku tidak jadi tumbal mereka. Langkah-langkah kaki warga yang Kang Roji kerahkan semakin dekat. Wajah-wajah kemarahan mereka sangat jelas. Karena obor dan lentera yang mereka bawa membuat jembatan itu kini mulai terang. Aku yang masih ragu atas apa yang akan aku lakukan masih terdiam, mencoba memberanikan diriku. Hingga akhirnya aku berteriak sebagai ucapan ketidakpedulianku dengan nyawaku sekarang. Aku melompat ke arah sungai yang deras itu. Tubuhku seketika basah kuyup dan terbawa oleh arus. Aku berusaha untuk mengangkat kepalaku agar aku tidak tenggelam. Namun, kepalaku terbentur batu sungai. Dan seketika, membuatku tak sadarkan diri di sana. Entah apa yang terjadi setelah itu. Karena mataku secara pelan terpejam dengan tubuhku yang terombang-ambing air sungai yang deras itu. Aku hanya ingat bahwa sebelum aku tak sadarkan diri, ada sebuah warna biru terang dari langit menandakan bahwa sebentar lagi matahari akan muncul. Bersamaan dengan itu, ada sebuah suara lain yang terdengar olehku. Suara kokok ayam yang menandakan pagi sudah menjelang. Dan itu tandanya ritual mereka sepenuhnya gagal. Apabila aku mati di sungai yang deras ini, itu adalah murni kematian. Bukan kematian akibat penumbalan. Karena matahari sudah menjelang, dan aku senang akan hal itu, meskipun aku harus kehilangan Laras sekarang. Epilog 3 tahun kemudian. Di sebuah kampung di salah satu jalanan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur, terlihat ada sebuah mobil van terparkir di salah satu bengkel yang ada di kampung itu. Cat mobil van itu nampak baru. Masih terlihat bekas tulisan dan logo media sosial bertuliskan Rara Sukma di bodi mobilnya yang sudah memudar. Bengkel itu terlihat ramai, bahkan banyak sekali motor-motor dimodif dengan lumpur sawah yang mengering untuk diperbaiki di sana. Nampak pemilik bengkel sedang sibuk mengobrol dengan 3 orang yang turun dari mobil itu. Wajahnya nampak serius ketika berbicara dengan mereka. Bahkan dia berbicara pelan karena tidak ingin orang-orang di bengkel tahu atas apa yang mereka bicarakan. Neng, kampung Cibuah itu sekarang sudah tidak berpenghuni. Mungkin sudah 2 tahun lah tempat itu ditinggalkan, kata pemilik bengkel tersebut sambil menghisap rokok yang dia pegang. Neng dan Akang ini mau ngapain ke sana? Mau memuja? Jangan, Neng. Neng itu cantik-cantik terus terlihat kaya juga. Kenapa sampai harus berurusan sama yang seperti itu? Para warga sana aja pada pindah, Neng. Katanya sih dulu pernah ada kejadian penyakit yang membuat warganya ngamuk dan saling melukai satu sama lain. Banyak korban, Neng. Hanya 1 tahun setelah kejadian itu, para warga akhirnya pindah meninggalkan kampung secara perlahan. Padahal mah dulu kampung itu hasil taninya bagus-bagus. Sering dicari sama orang pasar induk.
Tapi karena kejadian itu, buat para warga pindah dan sekarang jadi kampung kosong. Hanya orang-orang yang ingin memuja sesuatu di bawah air terjun yang ingin ke sana. Biasalah, nyari togel, nyari kekayaan, sehingga kampung itu jadi angker sekarang. Orang-orang yang mengobrol dengan pemilik bengkel saling bertatapan satu sama lain. Dan tak lama salah satu dari mereka berkata pada pemilik bengkel itu, "Ah enggak, jadi gini Kang, kita semua itu sedang cari seseorang. Kebetulan dia itu teman kampung yang sudah beberapa tahun menghilang. Info terakhir yang saya dapat, dia mempunyai hubungan dengan seseorang di kampung Ciboe," katanya sambil sedikit tersenyum. Pemilik kampung itu menghela nafas panjang. Lalu tak lama, dia mengisap rokoknya sekali lagi sambil menjawab, "Oh, cari orang ya? Kirain mau apa? Bentar atuh kalau gitu. Mungkin Neng dan Akang bisa dapat informasi dari orang ini," katanya sambil berdiri. Dia langsung menoleh ke arah bengkel yang sedang sibuk. Lalu tak lama dia berteriak memanggil salah satu pegawai yang ada di sana. "Roji, sini kamu." Nampak seseorang yang penuh dengan noda oli terlihat berdiri di antara motor trail yang sedang dia perbaiki. Lalu tak lama dia berjalan mendekati pemilik bengkel itu dan berdiri di dekatnya. "Nah, Neng, Akang, ini Roji. Dia tinggal di dekat kampung Ciboe. Siapa tahu dia tahu tentang orang yang kalian cari," katanya sambil menepuk pundak Kang Roji. Salah satu dari ketiga orang itu nampak serius menatap dirinya. Bahkan wajahnya menatap tajam sehingga membuat dirinya heran. Seseorang di dekatnya yang mengetahui hal itu seketika langsung menepuk pundaknya. Dan tak lama dia seperti sadar dan merubah wajahnya kembali sambil sedikit tersenyum. "Ah iya Kang, perkenalkan aku Dewi, ini Danang. Dan ini Rara. Kami bertiga sedang mencari teman kami yang bernama Tony, yang sudah 3 tahun menghilang, belum pulang ke kampung halaman selepas dia kuliah di kota Bandung. Info terakhir yang kita ketahui, Tony berhubungan dengan salah satu teman kami yang tinggal di kampung Ciboe, dan dia menghilang setelah dia pergi ke tempat itu bersama salah satu temannya yang bernama Ucup. Mungkin Akang tahu kemana dia berada, karena katanya kampung Ciboe kini sudah ditinggalkan karena sesuatu," kata Dewi dengan nada pelan. Kang Roji yang ditanya seperti itu oleh ketiga orang itu yang tidak dikenal, seketika langsung terdiam. Pikirannya tentang kampung Ciboe langsung memenuhi dirinya lagi. Sebuah tempat yang dia lupakan selama beberapa tahun, tiba-tiba muncul begitu saja. Bahkan dia yang sedang memegang kunci Inggris di tangannya nampak marah, apalagi setelah mendengar nama Tony di telinganya. Namun, seseorang bernama Rara tiba-tiba memegang tangannya. Tatapannya sangat tajam. Bahkan dia memiringkan kepalanya pada Kang Roji. Dia seperti orang yang berbeda, seperti ada sesuatu yang mengambil alih tubuhnya, sehingga mimik wajahnya berubah. Dia memegang erat tangan Kang Roji yang sedang memegang kunci Inggris. Bahkan pegangan tangannya sangat kuat, sehingga Kang Roji tidak bisa berbuat apa-apa. Seketika dia berkata dengan pelan padanya. Tatapan yang tajam membuat Kang Roji sedikit takut untuk menatapnya. "Hei," katanya dengan nada yang pelan dan berat. "Aku tidak perlu tahu apa yang terjadi denganmu di masa lalu, tentang makhluk di air terjun itu, juga tentang ritual yang dijalani. Aku sudah melihat semuanya ketika aku melihatmu. Yang harus kamu ceritakan adalah kemana Tony dan juga jasad Ucup yang kamu bunuh. Apabila kamu tidak menceritakan semuanya, aku akan diam atas apa yang kamu lakukan di kampung Ciboe, dan kamu bisa tenang hidup di sini seperti hari ini tanpa ada yang mengetahui apa yang kamu perbuat di sana. Karena kalau tidak, maka..." Rara yang awalnya duduk tiba-tiba terdiam. Dia berjalan ke dekat Kang Roji dan membisikkan sesuatu di sana. Lalu, tak lama kemudian, Kang Roji terlihat ketakutan. Dia menatap Rara dengan wajahnya yang pucat. Bahkan dia menjatuhkan kunci Inggris yang dia pegang sekarang. Dewi yang melihat hal itu hanya tersenyum. Juga dengan Danang yang hanya terdiam sambil nyeruput kopi yang ada di depannya. Di tengah-tengah ketakutannya, Kang Roji akhirnya membuka mulutnya. Tubuhnya terlihat bergetar hebat sambil berkata pada mereka bertiga, "Iya, aku akan menjelaskan semuanya. Bahkan aku akan mengantar kalian hingga kalian menemukan Tony yang sedang kalian cari," katanya dengan nada yang terbata-bata. Tamat. Ya, itulah tadi cerita dari tulisan Tanya Demit berjudul Di Kala Malam. Tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.